Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat setia Morning Call GPIB. Jumpa lagi kita di hari ini, hari Senin, tanggal 9 November 2020 bersama saya, Pendeta Helen Luhulima Hukom dari GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saya selaku Ketua Majelis Jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya berada di kebun hidroponik milik dari salah satu presbiter kami, Bapak Penatua Simon Patinasarani. Tanaman atau tumbuhan hidroponik ini tidak menggunakan pestisida, tentunya aman untuk dikonsumsi oleh kita semua. Kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita di masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Imamat Perjanjian Lama, pada pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 21. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dalam tubuh yang sehat. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Topanglah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat sungguh-sungguh memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami sampaikan doa kami ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini, Imamat pada pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 21, izinkan saya membaca pada penekanan ayatnya saja, yaitu ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya akan bacakan. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perikop yang kita baca ini Imamat 20 ayat 1 sampai 21 berbicara soal kekudusan hidup. Bagaimana seharusnya umat Tuhan itu hidup di dalam dunia ini. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai 21 itu bicara soal kekudusan hidup yang harus dilakukan oleh Israel. Mereka tidak boleh menyembah berhala. Bahkan dalam kehidupan perkawinan pun dalam relasi dengan sesama sudah diatur bahwa mereka tidak boleh sembarangan dalam menjalankan hidup. Kudus sendiri dalam bahasa Ibrani berasal dari kata kados, yaitu hidup yang terpisah, hidup yang dipisahkan. Dan tentunya kita dapat pahami bahwa kekudusan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana umat Tuhan itu sungguh-sungguh dapat memperlihatkan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Dan pada ayat 7 yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini ditegaskan kembali bahwa umat Tuhan harus menguduskan diri. Sebab Allah, Tuhan Allahmu adalah kudus. Nah, itulah yang menjadi penekanan ayat. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa disangkali dalam kehidupan ini kita pasti ada dalam lingkungan atau suatu komunitas yang tidak kudus. Menjadi suatu tantangan bagi kita bagaimana kita harus bertahan dalam kekudusan hidup. Menjadi suatu tantangan ketika di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang ditawarkan kepada kita tetapi sebenarnya itu tidak membangun kehidupan kita. Belajar dari firman Tuhan pada hari ini, maka mari kita harus sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjalankan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam bagian Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama juga sudah pernah disampaikan umat Israel dalam kehidupannya sebagai umat Tuhan, mereka sungguh harus menguduskan diri mereka sebelum mereka datang kepada Tuhan. Mereka harus membereskan masalah kehidupan mereka supaya hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan pada masa kini. Firman Tuhan mendorong kita untuk terus
hidup dalam kekudusan, hidup di dalam ketertiban, dan hidup di dalam keteraturan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Sehingga kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita tidak memakai standar dunia atau cara-cara duniawi, tetapi kita menggunakan standar kebenaran firman Tuhan. Itu sudah pasti. Dan sebagai umat Tuhan, memang kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk dapat memperlihatkan kesaksian kehidupan yang baik. Tetapi saudara-saudara tidak perlu khawatir karena Roh Kudus akan senantiasa menolong kita setiap saat ketika kita memintanya. Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk dapat menjalankan kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah. Seperti ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudara, tumbuhan atau tanaman hidroponik ini tidak menggunakan pestisida. Tentunya akan sangat aman dikonsumsi oleh keluarga kita. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada pilihan hidup. Ketika kita mau menanam hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, hal-hal yang kudus, maka kehidupan kita pun akan jauh dari kecemaran dosa. Seperti halnya tanaman hidroponik ini. Sangat aman dan sehat dikonsumsi. Karena terhindar dari racun-racun yang akan membawa penyakit dalam tubuh kita. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak saudara-saudara dan saya. Mari kita berkaca pada firman Tuhan hari ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan kita? Bacaan kita perikop 20 ayat 1 sampai 21 tadi berbicara soal Israel ya, yang tidak diperbolehkan untuk masuk di dalam penyembahan berhala. Karena itu hanya menghancurkan kehidupan mereka. Berhala yang mereka sembah itu tidak berguna dan tidak berkuasa. Demikian juga dalam hidup perkawinan. Mereka harus sungguh-sungguh memerhatikan kekudusan di dalam hidup perkawinan. Kalau rumah tangga mereka ya mau berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah pembacaan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kita. Tetaplah meminta Roh Kudus untuk menolong kita, sebab bila kita menggunakan kekuatan kita sendiri untuk menghasilkan kekudusan hidup, maka hanyalah melahirkan kesombongan rohani. Tetapi bila kita meminta Roh Kudus untuk masuk dan menolong kita dalam menjalankan kehidupan kita, maka itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita semakin memiliki kerendahan hati. Kita semakin melihat kehidupan kita bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Dan kita hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebab itu andalkan Tuhan dalam menjalani kekudusan hidup. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara pembacaan kita pada pagi hari ini. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk mengingatkan kepada kami satu hal, yaitu kami harus hidup kudus sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak menginginkan kami hidup dalam kecemaran dosa. Tuhan inginkan kami dapat menjadi contoh tentang kehidupan umat Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu tolonglah kami Tuhan, sebab seringkali kami mengalami kegagalan. Karena kami berusaha menggunakan kekuatan kami sendiri, pikiran-pikiran kami sendiri yang salah. Tapi biarlah hari ini kami mau berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan mengingatkan kami untuk tidak mengeraskan hati, tetapi selalu melibatkan Roh Kudus dalam setiap hal yang kami jalani. Agar hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh dapat menjadi contoh dalam kehidupan ini sebagai umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau menjalankan perintah-perintah-Mu. Sebab tujuan pengudusan dunia ini sudah Tuhan tetapkan juga di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang dipanggil dan diutus untuk menerangi dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami.
besertalah kami masing-masing dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, dan di tengah-tengah masyarakat di mana kami berkarya. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Para sahabat setia Morning Call GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Kembali diingatkan kepada kita sekalian, marilah di masa pandemi ini kita sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan gereja dan juga masyarakat. Marilah kita rajin untuk mencuci tangan, menggunakan masker dimanapun kita berada, dan juga menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi supaya imunitas tubuh kita tetap kuat dan sehat untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita lawan COVID-19. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.